Bapak Yanto akan kembali melanjutkan sebuah cerita tentang perjalanan cucu Monton yakni Babang Tamfan Xiaoyan. Pada saat ini kita akan diperlihatkan dengan semua orang yang pada saat ini telah menyelesaikan permasalahan Sun Er. Semua orang begitu juga dengan Kailin yang pada saat ini merasa tenang segera pergi terbang menuju ke Xiao Mansion. Lalu di dalam perjalanan ini mereka bertukar beberapa kata dan saling berbincang-bincang. Chaos Immortality juga pada saat ini memberitahu semua orang tentang apa yang dilakukan Xiaoyan di gua pembantaian berdarah. Dirinya pun sedikit melambat sebelum akhirnya diam-diam segera mengeluarkan pemancar dan mengirimi Jin Wu Chen pesan mendetail mengenai Sun Er. Akhirnya setelah menempuh perjalanan jauh, Zenny dan yang lainnya pun segera tiba di atas langit di kota Juxi. Melihat lalu lintas yang ramai di kota Juxi, suasana hati semua orang pada saat ini meningkat pesat. Sementara itu Zenny menunjuk ke sebuah bangunan besar di kejauhan dan berkata bahwa itu adalah Xiao Mansion. Baik Yao Lao dan Kailin pada saat ini menatap ke arah yang ditunjuk oleh Zenny dan keterkejutan segera muncul di wajah mereka. Tentu saja mereka benar-benar terkejut melihat kediaman dari Xiao Mansion yang begitu besar dan megah. Yao Lao pada saat ini berseru bahwa tempat ini menempati area yang begitu luas di tengah pusat kota, tetapi sangat disayangkan berapa biaya untuk membangun rumah seperti itu. Mendengar perkataan Yao Lao ini, Kailin juga pada saat ini sedikit mengerutkan keningnya. Meskipun dirinya sangat menyukai rumah ini, namun dirinya masih terasa terlalu banyak menghabiskan banyak uang. Sementara itu Zenny dan King Mu'er saling memandang sebelum akhirnya mereka segera berkata sambil tersenyum. Zenny berkata bahwa ini adalah hadiah dari orang lain dan itu tidak memerlukan biaya. Yao Lao dan Kailin pada saat ini seketika tertegun pada saat yang bersamaan. Kemudian di tengah-tengah keterkejutan atas cerita dari semua orang mengenai Xiaoyan, tanpa sadar mereka pun pada saat ini telah sampai. Kailin pun pada saat ini ragu-ragu sejenak sebelum akhirnya berkata, jika begitu permasalahannya maka Xiaoyan pasti sangat membantu pria yang telah memberinya hadiah ini. Yao Lao juga pada saat ini sangat ingin tahu apa yang telah dilakukan oleh Xiaoyan hingga dirinya mendapatkan hadiah yang begitu besar. Keduanya pun segera menatap ke arah Zenny dengan penuh penasaran. Akhirnya Zenny pun tersenyum dan berkata bahwa hadiah ini diberikan oleh aliansi bisnis. Pada awalnya Xiaoyan bertualang dan mendapatkan beberapa resep berkualitas tinggi. Setelah Xiaoyan menyempurnakan resep tersebut maka itu menimbulkan sensasi di seluruh benua. Bahkan banyak sekali kekuatan super ingin mendapatkan resep dari Xiaoyan. Lalu pada akhirnya aliansi bisnis mendapat kesempatan untuk bekerja sama dengan Xiaoyan. Oleh karena itu aliansi bisnis segera memberikan mansion ini kepada Xiaoyan. Keduanya pun pada saat ini hanya bisa menganggukkan kepala mereka. Tetapi Yao Lao pada saat ini juga seorang alkemis dan mau tidak mau segera bertanya dengan penuh rasa ingin tahu. Yao Lao bertanya, pasti itu adalah pil yang sangat menentang surga. Menanggapi hal tersebut Yao Aotian yang secara alami seorang alkemis yang paling populer memiliki hak paling besar untuk menjawab. Dirinya segera berkata bahwa pil ini tidak melawan langit, tetapi lebih tepatnya ini memiliki efek magis, karena pil ini dapat langsung mengembalikan Douki seorang Doudi di bawah bintang kelima. Bahkan obat ini benar-benar ajaib karena ini dapat langsung memulihkan Douki secara penuh. Yao Lao dan Kailin pada saat ini sama-sama tercengang mendengar penjelasan Yao Aotian. Karena bagaimana mungkin mereka tidak tahu apa artinya mengisi ulang Douki mereka secara instan. Keduanya menyadari bahwa itu berarti kehidupan pada saat kritis dan itu mewakili kekayaan yang benar-benar besar. Sementara itu di sisi lain Yao Lao menghela nafas dan bergumam. Dirinya berkata bahwa anak ini benar-benar telah tiba dan berhasil di benua Doudi. Semua ini benar-benar sangat luar biasa. Mendengar perkataan dari Yao Lao ini King Mu'er merasa tidak puas atas nama Xiaoyan. Dengan hasil yang Xiaoyan capai ini Yao Lao benar-benar menganggapnya hanya luar biasa. King Mu'er pun segera berkata bahwa hanya karena resep ini saja Xiaoyan benar-benar dikejar dan ingin dibunuh. Pada saat itu Xiaoyan berada di bintang 2 Doudi dan bahkan keluarganya hampir musnah. Bahkan karena resep ini Xiaoyan masih diburu pada saat ini oleh orang-orang di seluruh benua.
King Mu'er juga hampir kehilangan nyawanya beberapa waktu lalu ketika bepergian dengan Xiao Yan. Mendengar sedikit penjelasan dari King Mu'er ini, wajah Kailin seperti jika sudah menjadi pucat. Sementara itu di sisi lain Chaos Immortality pada saat ini segera bertanya kepada Zenny. Chaos Immortality berkata bahwa dirinya tahu saudara Xiao Yan memiliki permusuhan dengan klan Iblis Jiwa. Pada saat mereka berada di gua pembantaian berdarah, klan Iblis Jiwa mengirim seseorang untuk membunuh Xiao Yan, tetapi beruntung orang ini berhasil dibunuh balik oleh Xiao Yan. Bolehkah dirinya pada saat ini mengetahui apakah ini semua dilakukan oleh klan Iblis Jiwa lagi? Mendengar hal tersebut, Zenny pun menggelengkan kepalanya dan berkata bahwa itu tidak dilakukan oleh klan Iblis Jiwa. Kali ini kelompok orang yang mengirim untuk membunuh Xiao Yan adalah Pil Palace. Pada saat ini bahkan tidak hanya Chaos Immortality yang terkejut tetapi juga dengan Yao Aotian. Sementara itu Kailin dan Yao Lao dengan cemas segera bertanya pada saat yang bersamaan, apakah Pil Palace ini sangat kuat? Yao Aotian pun segera tersenyum kecut dan berkata bahwa Pil Palace hanya sangat kuat. Itu adalah salah satu kekuatan super terbaik yang berada di benua Dodi. Kailin pun menjadi semakin khawatir terhadap Xiao Yan dan segera bertanya, apakah Xiao Yan dan Xiao Mansion selalu dalam bahaya? Menanggapi hal tersebut, Zenny pun tersenyum ringan dan berkata bahwa Xiao Mansion tidak selalu di dalam bahaya. Pil Palace mungkin memang kuat tetapi dengan kekuatannya tidak cukup untuk menekan Xiao Mansion. Dengan Xiao Mansion yang pada saat ini mereka benar-benar tidak akan bertindak sembrono di benua Dodi. Setelah mengucapkan hal ini, Zenny pun menoleh ke arah Chaos Immortality dan bertanya, apakah yang dikatakan oleh Zenny ini benar? Chaos Immortality pun menghela nafas dan menganggukkan kepalanya. Chaos Immortality berkata bahwa di benua Dodi ini Pil Palace memang tidak akan berani bertindak sembrono. Setelah itu dirinya menatap ke arah Zenny dan bertanya dengan marah, apakah Zenny tahu mengapa Pil Palace ingin membunuh Xiao Yan? Zenny pun ragu-ragu sejenak sebelum akhirnya berkata dengan agak malu. Zenny menjelaskan bahwa putra dan putri tetua agung dari Pil Palace telah meninggal di gua pembantaian berdarah. Atas kejadian tersebut Pil Palace pun mengira tuan muda Xiao Yan lah yang membunuhnya. Menanggapi hal tersebut, Chaos Immortality pun dengan marah berkata bahwa semua itu adalah omong kosong. Dirinya bersama dengan Xiao Yan di gua pembantaian berdarah dan mereka tidak melihat adanya putra dan putri dari tertua agung alkemis. Pada saat itu Chaos Immortality, Xiao Yan dan Nulong bersama-sama. Chaos Immortality berpikir bahwa mereka akan bertemu dengan Dan Bingyan, tetapi mereka bahkan tidak melihat bayangannya. Pil Palace ini benar-benar sial karena mereka tidak berani menyalahkan Chaos Immortality maupun Nulong. Tentu saja pada saat ini mereka benar-benar takut menyinggung klan monster, oleh karena itu mereka melimpahkan semua permasalahan ini kepada saudara Xiao Yan, dan jika begitu permasalahannya maka dirinya tidak bisa membiarkan saudara Xiao Yan disalahkan atas permasalahan ini. Chaos Immortality pada saat ini benar-benar tidak tahu kebenaran yang terjadi mengapa Pil Palace mengejar Xiao Yan. Zenny pada saat ini sengaja tidak mengatakan Pil Palace telah mengirim orang untuk membunuh Xiao Yan sejak lama. Lalu di sisi lain Yao Aotian memandang Zenny dan diam-diam memuji di dalam hatinya. Yao Aotian menyadari niat Zenny ini adalah untuk menarik keluarga Warcraft pergi ke Pil Palace. Sementara itu di sisi lain melihat bahwa tujuannya telah tercapai, Zenny pun pada saat ini menghibur Kailin dan Chaos Immortality. Zenny pun pada saat ini segera mencairkan suasana dengan mengajak semua orang untuk berpindah. Permasalahan barusan adalah sedikit permasalahan yang akan mengejutkan pikiran mereka. Tuan muda Xiao Yan pada saat ini masih memiliki banyak hal yang akan mengejutkan mereka. Lambat laun mereka semua benar-benar akan mengetahuinya di masa depan. Akhirnya semua orang segera memasuki gerbang. Sementara itu di dalam gerbang Xiao Yao dan Xiao Qi memimpin Lei Shaolong, Xiao Zhan dan yang lainnya serta anggota tingkat menengah dari Xiao Mansion untuk menyambut mereka. Setelah mereka melihat Kailin, semua orang di Xiao Mansion berhenti di jalur mereka, karena penampilan Kailin yang menakjubkan ini tidak diragukan lagi merupakan sentuhan yang paling menarik perhatian mereka saat ini.
Kailin pada saat ini hanya melihat orang-orang yang keluar untuk menyambutnya sebelum akhirnya matanya segera tertuju pada Xiao Qi. Lalu Xiao Qi pada saat ini menggunakan pakaian putih dan terlihat benar-benar sangat cantik. Meskipun kecantikan ini tidak seindah Zenny, tetapi dirinya memiliki kecantikan yang tidak terlukiskan. Sementara itu Zenny pada saat ini hendak memperkenalkan Xiao Qi ke Kailin, tetapi ketika dirinya melihat mata Kailin pada Xiao Qi, Zenny menyadari keduanya memiliki kewaspadaan dan permusuhan di antara wanita. Zenny pada saat ini merasa deg-degan dengan apa yang dirinya lihat pada saat ini. Sebelumnya tidak menyebutkan hubungan di antara King Mu'er dengan Xiao Yan, namun pada saat ini permasalahan yang hampir serupa benar-benar terjadi. Kailin pada saat ini telah tiba di Xiao Mansion dan sebagai Nyonya Xiao Mansion, maka bagaimana mungkin Zenny tidak memperkenalkan Xiao Qi? Tetapi jika dirinya memperkenalkan Xiao Qi pada saat ini dengan mata Kailin yang tidak kenal ampun, mungkin akan segera terjadi gelombang masalah. Zenny benar-benar merasa sangat bingung dan bertanya-tanya di dalam hatinya, apa yang harus dirinya lakukan? Dengan keraguan dan rasa manusia ini Kailin juga telah memahami situasinya. Wajah Kailin pada saat ini benar-benar langsung tenggelam. Semua orang di Xiao Mansion yang keluar untuk menyambut dengan gembira pada saat ini ekspresi mereka benar-benar sedikit berubah. Mereka melihat wajah Kailin yang dingin dan merasakan sesuatu yang salah. Sementara itu King Mu'er yang akrab dengan Xiao Qi dan dapat dikatakan sudah memiliki hubungan persaudaraan, maka hatinya pada saat ini langsung dipenuhi dengan perasaan marah. King Mu'er pada saat ini tidak menyangka bahwa Kailin akan menampilkan ekspresi dingin di tengah-tengah semua orang yang merayakan kedatangan mereka. Pada akhirnya King Mu'er pun segera berdiri dan membusungkan dadanya di hadapan Kailin. Meskipun tidak montok seperti milik Tante Kailin, tetapi itu masih memiliki lekukan yang menarik. King Mu'er pun akhirnya segera berteriak, izinkan dirinya memperkenalkan semua orang. Kailin pada saat ini memandang King Mu'er dengan ringan dan mengerutkan kening lebih erat. Kailin berpikir apakah ini provokasi ataukah King Mu'er pada saat ini akan memberikan Kailin pukulan. Pada saat ini Kailin menyadari bahwa King Mu'er sepertinya memiliki sesuatu hubungan dengan Xiao Qi. Oleh karena itu Kailin merasa lebih tidak nyaman dan wajahnya menjadi lebih suram. Sementara itu di sisi lain Xiao Qi takut pengenalan King Mu'er tentang identitasnya ke Kailin saat ini akan meningkatkan emosi dari Kailin. Pada akhirnya dirinya menekan emosi di dalam hatinya dan segera berkata dengan cemas. Xiao Qi berkata bahwa saudari Zenny telah bekerja keras sepanjang perjalanan dan mari mereka pergi ke mansion terlebih dahulu. Mereka harus beristirahat sebentar sebelum memperkenalkan diri. Tetapi di sisi lain King Mu'er pada saat ini benar-benar sudah marah dan tidak lagi peduli. Lalu sudut mulut King Mu'er pun berkedut dan dirinya segera berkata dengan dingin sambil tersenyum bahwa ini juga istri Xiao Yan yang bernama Xiao Qi. Mata Kailin pun seketika memandang ke arah Xiao Qi seperti pisau dan dirinya bergumam, benar saja memang seperti itu. Sementara itu Zenny di sisi lain menghela nafas dan bergumam bahwa ini merepotkan. Saat ini semua orang di Xiao Mansion bahkan Chaos Immortality, Yao Aotian dan bahkan Abah Yao Lao pada saat ini benar-benar tidak tahu harus berbuat apa. Zenny juga di sisi lain menghela nafas dan ingin membujuk Kailin. Zenny berkata agar Nona Kailin tetap tenang dan biarkan Zenny menjelaskan hal ini. Mendengar hal itu Kailin segera melambaikan tangannya untuk menghentikan Zenny. Kailin pada saat ini menatap ke arah Xiao Qi sebelum akhirnya menunjuk ke arah King Mu'er dan bertanya dengan dingin. Kailin bertanya apakah King Mu'er dekat dengan Xiao Qi, ataukah King Mu'er memiliki hubungan dengan Xiao Yan. Pikiran seorang wanita benar-benar sangat teliti dan tajam seperti jarum. Meskipun King Mu'er tampaknya tidak memiliki permasalahan, tetapi Kailin dapat merasakan bahwa King Mu'er tidak terlalu antusias dengan Kailin. Sementara itu di sisi lain King Mu'er pada saat ini mengangkat alisnya. King Mu'er seolah-olah akan berbicara tetapi pada saat ini King Mu'er mengerti tiba-tiba berhenti. Wajah King Mu'er yang cantik pada saat ini benar-benar dipenuhi dengan kemaluan yang melayang. Semua orang di Xiao Mansion mengetahui fakta bahwa King Mu'er memiliki kontrak pernikahan dengan Xiao Yan.
sekarang ada orang luar seperti Yao Aotian dan Chaos Immortality dan banyak orang di luar Xiao Mansion. Pada saat ini King Mu'er tidak bisa membiarkan emosinya membludak menghadapi Kailin yang bertanya dengan agresif. Dirinya hanya bisa memberi Kailin tatapan penuh kebencian sebelum akhirnya berbalik untuk memasuki Xiao Mansion. Setelah kepergian dari King Mu'er ini, Zenny memandang ke arah Kailin dan menyadari bahwa Kailin telah menebak semuanya. Zenny pun segera berkata bahwa Nyonya telah menebak semuanya dengan benar. Nona King Mu'er sebenarnya adalah istri dari Xiao Yan, tetapi hanya sedikit orang yang tahu tentang hal ini. Sementara itu Kailin pada saat ini menggigit ujung galon dan bergumam benar apa yang dirinya pikirkan. Dirinya memandang sosok Xiaoqi yang halus dan menawan dan sosok King Mu'er melayang di benaknya. Kailin benar-benar tercengang dan merasa bahwa hatinya pada saat ini perlahan tenggelam ke dalam gudang es. Dirinya juga pada saat ini berpikir mengapa hubungan antara Xiao Yan dan King Mu'er tidak bisa dipublikasikan. Namun pada saat ini dirinya tidak ingin tahu dan hanya merasa panik dan marah di dalam hatinya. Lalu Kailin pun bertanya apakah waktu bisa menghapus segalanya? Apakah Xiao Yan benar-benar sudah melupakan Kailin maupun Sun Er? Apakah Xiao Yan yang berpikir bahwa baik Kailin maupun Sun Er tidak akan mungkin menerobos benua Dodi untuk bersatu kembali dengan Xiao Yan di benua Dodi? Ataukah Xiao Yan pada saat ini telah berubah dan tidak tahan dengan godaan kecantikan di sekitarnya? Dengan banyaknya pemikiran ini Kailin pun segera berinisiatif bahwa dirinya harus bertanya dengan jelas kepada Xiao Yan. Kailin pun segera menegakkan tubuhnya dan memancarkan aura sedingin es dengan mata yang dipenuhi dengan rasa dingin. Meskipun Kailin pada saat ini tidak memiliki kekuatan yang cukup tetapi hanya dengan temperamennya saja, maka sepertinya pada saat ini dirinya bukanlah istri Xiao Yan, tetapi Ratu Medusa yang selalu memandang rendah semua orang. Namun pada saat ini Kailin tidak marah dan mencoba untuk menekan amarahnya yang membludak. Nada suara Kailin pada saat ini benar-benar sangat acuh tak acuh. Kailin berkata sebelum dirinya melihat Xiao Yan, dirinya tidak akan masuk ke Xiao Mansion. Sementara itu di sisi lain semakin Kailin bertingkah seperti ini semakin banyak orang yang akan terganggu. Pada akhirnya Zenny pun segera membujuk dengan sabar dan berkata bahwa Tuan Muda Xiao Yan sedang dalam pelatihan. Tidak ada yang tahu kapan dirinya akan meninggalkan pelatihan. Oleh karena itu pada saat ini yang terbaik adalah Nona Kailin masuk ke Xiao Mansion. Mendengar perkataan tersebut Kailin pun mengabaikan Zenny. Dirinya melihat ke arah kerumunan dan alisnya yang lurus pada saat ini berdiri tegak. Kata-katanya masih seperti es ketika dirinya berkata bahwa dirinya ingin Xiao Yan menjelaskan kepadanya secara pribadi. Namun pada saat ini bisakah Zenny mewakili Xiao Yan? Mengenai urusan Xiao Mansion, siapakah orang yang dapat mewakili Xiao Yan? Apakah di dalam urusan Xiao Mansion, Xiao Yan adalah orang yang memutuskan sesuatu? Mendengar banyaknya pertanyaan dari Kailin ini semua orang pun saling memandang dengan cemas. Mereka benar-benar tidak tahu bagaimana caranya membujuk seorang wanita, dan orang yang paling bisa memahami suasana hati Kailin pada saat ini tampaknya adalah Xiaoqi. Dengan desahan samar di dalam hatinya Xiaoqi pun memandang ke arah Kailin dan segera membuka bibirnya dengan ringan. Xiaoqi berkata bahwa merupakan berkah bagi Xiaoqi untuk disukai oleh suaminya pada saat itu. Namun sangat disayangkan kakak Kailin tidak berada di benua Dodi pada saat itu. Oleh karena itu dirinya tidak bisa memberitahu kakak Kailin sebelumnya. Melihat kecantikan dari kakak Kailin yang tiada taranya pada saat ini, tentu saja Xiaoqi sangat senang karena akhirnya dirinya bisa bertemu dengan kakak Kailin. Mendengar hal tersebut Kailin mengangkat kelopak matanya dan sedikit mengangkat sudut mulutnya dengan ketidaksetujuan. Kailin pun segera berkata kedengarannya pembicaraan tersebut sangat bagus. Kata-kata singkat dari Kailin ini benar-benar memiliki sebuah arti yang sangat jelas. Kata-kata ini menegaskan selama pasangan pertama menolak maka nama Xiaoqi tidak akan pernah bisa dianggap. Melihat Xiaoqi dan Kailin berdiri di jalan yang buntu, Xiao Yao pada saat ini segera mengerutkan kening dalam-dalam. Xiao Yao pun bergumam di dalam hatinya bahwa istri pertama Xiao Yan ini benar-benar memiliki temperamen yang kuat. Akhirnya dengan batuk ringan Xiao Yao dan dengan rasa dingin di wajahnya,
dirinya segera memarahi Xiao Qi dan segera mulai berbicara. Dirinya berkata kenapa Xiao Qi pada saat ini tidak memiliki aturan, mengapa Xiao Qi pada saat ini tidak mempersilahkan saudari Kailin untuk masuk terlebih dahulu. Urusan keluarga macam apa yang mereka bicarakan di depan gerbang Xiao Mansion. Setelah mengucapkan hal ini kemudian Xiao Yao pun seketika menatap ke arah Kailin. Ekspresinya berubah melembut dan dirinya segera berkata dengan penuh kasih. Xiao Yao pun berkata kepada Kailin bahwa seluruh keluarga Xiao menyambut Kailin. Jika ada yang ingin dikatakan oleh Kailin maka mereka bisa pergi ke aula terlebih dahulu. Semua orang pada saat ini benar-benar kagum dengan apa yang ditampilkan oleh Xiao Yao. Dengan Xiao Yao yang menenangkan situasi ini, Zenni pun dengan santai segera berbisik di telinga Kailin. Zenni berkata bahwa ini adalah Xiao Yao leluhur dari klan Xiao. Dirinya juga tertua utama dari klan Xiao. Dan setelah Xiao Yan tumbuh dewasa dirinya menyerahkan posisi tertua utama kepada Xiao Yan. Kailin pun seketika terkejut mendengar bisikan dari Zenni. Tidak peduli seberapa banyak kebencian yang dirinya miliki, tidak peduli seberapa besar status terhormat yang dirinya miliki di Xiao Mansion, maka dirinya benar-benar tidak berani lancang di depan leluhur klan Xiao. Akhirnya Kailin pun dengan cepat menjadi tenang dan membungkuk kepada Xiao Yao dan memberi hormat. Kailin pun berkata bahwa dirinya memberi hormat sebagai menantu perempuan dari tetua Xiao Yao. Xiao Yao pun sedikit mengangguk dan sangat puas dengan sikap yang ditampilkan oleh Kailin. Setelah itu dirinya pun segera tersenyum dan memberi isyarat undangan dengan lambaian tangan ke samping. Dirinya berkata kepada Kailin atas nama klan Xiao. Dirinya menyambut Kailin di rumah Xiao Mansion di benua Dodi. Mendengar perkataan yang sangat bagus ini hati Kailin pun sedikit menghangat. Dirinya menatap ke arah Xiao Yao dalam-dalam dan segera memasuki Xiao Mansion yang dikelilingi oleh semua orang. Pada akhirnya semua orang pun pada saat ini segera duduk di aula Xiao Mansion. Sementara itu Yao Aotian dan Chaos Immortality pada saat ini menggunakan alasan untuk berkeliling ke rumah Xiao Mansion. Mereka menyadari bahwa permasalahan yang akan dibahas ini adalah permasalahan internal dari Xiao Mansion. Oleh karena itu mereka benar-benar merasa tidak nyaman karena ini bukanlah permasalahan mereka. Sementara itu Yao Lao pada saat ini masih tetap mengikuti Kailin. Yao Lao dan Xiao Yan dapat disebut dengan guru dan murid, tetapi sebenarnya mereka benar-benar seperti ayah dan anak. Setelah Xiao Yan meninggalkan benua Doqi dan datang ke benua Dodi, Kailin dan Sun Er selalu melayani Yao Lao seperti ayah mertua mereka. Yao Lao juga memperlakukan Kailin dan Sun Er seperti menantu perempuannya. Terlebih lagi hubungan Yao Lao bahkan lebih dekat dengan Xiao Xiao jika dibandingkan dengan Xiao Yan. Oleh karena itu pada saat ini Yao Lao benar-benar harus menemani Kailin. Sementara Xiao Yan tidak ada, Yao Lao tidak bisa membiarkan Kailin menghadapi semua orang di Xiao Mansion sendirian. Dengan adanya Yao Lao di sekitar, Kailin tidak akan merasa tidak ditemani. Selain itu keluhan di hatinya juga mungkin akan terselesaikan lebih cepat. Dengan Yao Lao yang memiliki gelar sebagai guru dari Xiao Yan, dan jika semua orang di Xiao Mansion ingin menggertak Kailin tentu mereka akan berpikir dua kali. Akhirnya semua orang pada saat ini meminum teh yang disediakan agar suasana hati menjadi rileks. Setelah itu Xiao Yao pun segera memberitahu Kailin. Dirinya berkata bahwa dirinya mengerti mengenai suasana hati dari Kailin. Tetapi mengenai permasalahan Xiao Yan dan Xiao Qi mereka benar-benar tidak berdaya pada saat itu. Oleh karena itu pada saat ini biarkan orang tua ini memberitahu Kailin secara perlahan. Kailin yang pada saat ini sudah merasa rileks pun segera berkata agar tertua Xiao Yao segera menceritakannya. Xiao Yao tidak membuang-buang waktu dan berkata bahwa semua itu harus dimulai segera setelah Xiao Yan datang ke benua Dodi. Segera setelah Xiao Yan tiba di benua Dodi, Xiao Yan benar-benar menunjukkan bakat yang luar biasa dan dianggap oleh para ketua klan sebagai harapan kebangkitan dari klan Xiao. Mungkin Kailin tidak tahu bahwa pada saat itu klan Xiao hanyalah keluarga yang tidak penting dan lemah di benua Dodi. Mereka tinggal di Dizhou, tempat yang sangat terpencil. Pada saat itu bahkan tidak ada Dou di bintang 4 terkecuali tetua Xiao Yao. Namun pada saat Xiao Yan datang ke benua Dodi,
tertua Xiao Yao benar-benar tidak ada di Dizhou. Ketika dirinya mengatakan hal ini, Xiao Yao pun menghela nafas dengan rasa malu. Dirinya teringat semua kenangan pada saat itu dan menyalahkan dirinya sendiri. Pada akhirnya setelah menenangkan diri, Xiao Yao pun segera melanjutkan. Xiao Yao bercerita bahwa Xiao Yan juga pada saat itu membantu Kaisar Iblis Tua memberikan token Iblis Darah kepada Kaisar Iblis. Xiao Yan mengirim tautan Iblis Darah ini ke keluarga Kaisar Iblis. Dengan begitu maka Xiao Yan mendapat beberapa hadiah dari Kaisar Iblis Tua. Hal itu termasuk beberapa resep obat berkualitas tinggi yang telah hilang selama ratusan ribu tahun. Setelah mendengar sampai tahap ini barulah Kailin dan Yao Lao mengetahui bahwa obat ajaib itu berasal dari Xiao Yan. Meskipun mereka berdua sudah tahu bahwa Xiao Yan akan dikejar dan dibunuh oleh sejenis klan iblis jiwa, namun mereka tidak mengetahui apa hubungannya pernikahan Xiao Yan dan Xiao Qi bersama dengan hal tersebut. Oleh karena itu pada saat ini mereka hanya bisa mendengarkan cerita dari Xiao Yao dengan tenang. Sementara itu tetua Xiao Yao pada saat ini melanjutkan ceritanya. Dirinya menceritakan perjalanan Xiao Yan yang dikejar oleh iklan iblis jiwa. Ketika berbicara pada tahap ini ekspresi kemarahan pun segera melonjak di wajahnya. Dirinya pun segera memandang ke arah Xiao Li yang berada di sampingnya. Dirinya memperkenalkan Xiao Li kepada Kailin dan Yao Lao. Dirinya lanjut berkata bahwa ini adalah tetua kedua dari klan Xiao mereka dan juga kakek dari Xiao Qi. Dirinya lah yang pada saat itu memimpin klan Xiao untuk melawan pengampungan beberapa orang kuat dari klan iblis jiwa. Di bawah pengepungan klan iblis jiwa dan pasukan afiliasi mereka, pada saat itu Xiao Li benar-benar berpikir bahwa dirinya akan mati. Ketika berbicara pada titik ini Xiao Yao pun menoleh ke arah Xiao Li dan air matanya seketika berlinang. Dirinya pun segera berkata bahwa dirinya belum pernah mengucapkan sepatah kata pun terima kasih kepada Xiao Li. Sekarang Xiao Yao ingin mengucapkan terima kasih atas nama seluruh klan. Terima kasih telah menyelamatkan seluruh nyawa dan keturunan dari klan Xiao. Menanggapi hal tersebut Xiao Li pada saat ini segera hendak berbicara tetapi Xiao Yao mengangkat tangannya untuk menghentikannya. Setelah itu Xiao Yao pun segera kembali melihat ke arah Kailin dan lanjut bercerita. Xiao Yao berkata bahwa dirinya tidak perlu mengatakannya secara rinci karena Kailin pasti bisa membayangkan betapa kritisnya pada saat itu. Seluruh klan tetapi klan Xiao tidak bisa begitu saja memotong darah tanpa dupa mereka. Akhirnya di dalam keputusan Xiao Li membuat keputusan untuk memaksa Xiao Yan dan Xiao Qi menikah. Akhirnya keduanya pun segera melarikan diri bersama-sama. Dan itulah perjalanan mengapa Xiao Qi dan Xiao Yan pada saat ini bisa bersatu. Mengetahui alasan pernikahan antara Xiao Yan dan Xiao Qi pada saat ini ekspresi Kailin terlihat lembut. Kailin adalah sosok yang berbudi luhur dan sekat Kailin benar-benar melunak. Embun beku di wajahnya diam-diam meleleh sedikit demi sedikit, tetapi pada saat ini dirinya berpikir bagaimana mengenai King Mu'er. Memikirkan King Mu'er wajah Kailin pada saat ini kembali tenggelam. Sementara itu di sisi lain tertua Xiao Yao masih terus menceritakan kisah Xiao Yan. Dirinya berkata mungkin Tuhan mengasihi klan Xiao miliknya. Xiao Yan dan Xiao Qi melarikan diri dari Dizhou untuk mengejar musuh yang kuat. Namun di tengah perjalanan mereka bertemu dengan klan Iblis Darah. Xiao Yan bertemu dengan Kaisar Tua klan Iblis Darah dan diperintahkan untuk menyerahkan token klan Iblis Darah kepada kakak laki-laki King Mu'er. Kakak laki-laki dari King Mu'er ini bernama King Haoran dan dirinya merupakan seorang Kaisar Iblis pada saat ini. Pada akhirnya Xiao Yan dan King Haoran berteman dan bahkan pada saat ini sudah menjadi saudara. Akhirnya dengan campur tangan dan bantuan dari klan Iblis Darah, dirinya menyelesaikan krisis dari klan Xiao. Kesulitan dan bahaya yang terlibat di dalam permasalahan ini benar-benar sangat sulit untuk dipahami secara sekilas. Pada tahun-tahun berikutnya Kaisar Iblis King Haoran selalu merawat Xiao Yan dengan baik. Xiao Yan juga bekerja sama dengan aliansi bisnis dengan dua pil berkualitas tinggi. Akhirnya dengan bantuan besar saudara King Haoran klan Xiao telah bangkit hingga hari ini. Xiao Yao pun menunjuk ke arah Zhen Ni, Le Shaolong dan Xiao Zhan. Xiao Yao menjelaskan bahwa orang-orang ini adalah orang yang dengan tulus bekerja sama dengan Xiao Yan.
Ada beberapa lagi yang pada saat ini mundur untuk meningkatkan kekuatan mereka dan mereka akan bertemu dengan Kailin di masa depan. Pada saat ini tentu Kailin menyadari Xiao Yan lebih baik daripada Xiao Yao. Kailin tentu menyadari bahwa Xiao Yan adalah orang yang selalu membalas kebaikan dari orang lain. Untuk membalas perhatian dari Kaisar Iblis kepada Xiao Yan, maka ketika dirinya bekerja sama dengan aliansi bisnis Xiao Yan membagi bagian tertentu yang diberikan kepada klan Iblis Darah, lalu sejumlah dukungan keuangan harus ditambahkan agar klan Iblis Darah benar-benar menguasai seluruh klan Iblis. Akhirnya ikatan dari timbal balik inilah yang mempererat hubungan Xiao Yao dengan King Haoran hingga seperti saudara. Tetapi di tengah-tengah hubungan yang erat dan meningkatnya kedua belah pihak banyak musuh yang tidak pernah menyerah pada pertumbuhan Xiao Yan untuk berbagai tujuan. Ada orang yang mendambakan obat berkualitas terbaik dari Xiao Yan, ada juga klan yang bersaing untuk mendapatkan kekuasaan. Selain itu ada juga organisasi pembunuh profesional yang menggunakan uang untuk melakukan pembunuhan. Tidak satupun dari kekuatan yang mengincar Xiao Yan ini benar-benar dapat dilawan oleh Xiao Yan pada saat ini. Jika mereka tidak takut kekuatan dari klan Iblis Darah, maka Xiao Yao khawatir Xiao Yan pada saat ini benar-benar telah terbunuh. Lalu Xiao Yao pun pada saat ini terus menceritakan apa yang dialami oleh Xiao Yan selama ini. Bahkan hutang yang ada di benua Dou Di pun diperjelas juga nominalnya.